Partai Kebangkitan Bangsa mengumumkan koalisi dengan Partai Nasional Demokrat atau Nasdem untuk mengusung pasangan calon non-petahana Denny Widianarko dan Mudawamah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2024. Denny Widianarko merupakan owner perusahaan Tajimas, sedangkan Mudawamah yakni Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Kediri. Pengusungan paslon ini berdasarkan saran dari tokoh masyarakat dan para kiai sepuh di Kabupaten Kediri. Selain itu, juga mengacu terhadap hasil survei DPP PKB yang menilai jika elektabilitas Denny Widianarko cukup tinggi. Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kediri di Pilkada 2024 ini mengusung jargon menuju Kediri hebat. Denny Widianarko dan Mudawamah juga telah menyiapkan 9 program unggulan jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kediri. Bertempat di Geraha Muslimat NU Kabupaten Kediri, ibu-ibu Muslimat NU se-Kabupaten Kediri berkumpul untuk memberikan dukungan dan doa kepada paslon Denny Mudawamah dalam Pilkada Kediri tahun 2024. Dalam sambutannya, Mudawamah memohon doa restu dan mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan ibu-ibu Muslimat Kabupaten Kediri kepada dirinya dan Denny Widianarko. Ia berharap Denny Mudawamah bisa terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kediri agar dapat menghantarkan Kediri hebat untuk manfaat dan maslahat yang lebih luas. Patutnya dihadirkan dalam rangka untuk membersamai kawula Pak Denny untuk bersama-sama membuka kembali keran demokrasi ingkang akhir-akhir ini terpasung beberapa tahun. Mudah-mudahan kita semua, semangat kita semua didengarkan oleh Allah, diijabah oleh Allah, sehingga kemenangan dan kemaslahatan untuk kabupaten ke depan milik kita bersama. Nyuwun tambahipun doa, nyuwun pangestu dumateng sedaya kemawon. Tanpa panjenengan kawula bukan siapa-siapa. Tanpa doa dan dukungan panjenengan Mudawamah bukan siapa-siapa. Pada saat ini pula kawula aturaken Bu Khofifah juga sedang maju daftar di hari yang sama. Oleh karenanya pada saat ini kalau istighfar kepada beliau, istighfar kepada Bu Nurul, kalau posisi kami di posisi yang sama, kita memohon dukungan dan doanya supaya proses Bu Khofifah berjalan dengan baik. Bu Khofifah menjadi Gubernur Jawa Timur, menghantarkan Jawa Timur yang lebih makmur. Pak Denny bersama Mudawamah menghantarkan Kediri hebat untuk manfaat masyarakat yang lebih luas lagi. Amin ya rabbal alamin. Dikawal ribuan kader, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kediri Denny Widianarko Mudawamah berangkat dari kantor PKB Kabupaten Kediri dengan jalan kaki ke KPU untuk mendaftarkan diri sebagai Cagup dan Cawagup Kediri periode 2024-2029. Hal yang sama juga dilakukan kader Partai Nasdem yang berangkat dari kantor Partai Nasdem menuju kantor KPU Kabupaten Kediri. Tiba di kantor KPU, pasangan Bacabub dan Bacawagup Kediri ini melakukan prosesi pecah kendi.
sebagai simbol jika dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Kediri kali ini tidak ada lagi bumbung kosong, sekaligus menciptakan iklim yang sehat dalam menjaga marwah demokrasi di Kabupaten Kediri. Dalam sambutannya di hadapan KPU dan pimpinan parpol pengusung, Denny Widianarko mengutarakan harapannya ke depan dirinya bersama Mudawamah bisa ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati Kediri. Menurutnya, dengan kehadirannya di KPU, maka tidak ada lagi bumbung kosong, sehingga akan terwujud iklim demokrasi yang sehat di Kabupaten Kediri. Menurutnya, dengan iklim demokrasi yang sehat, Kabupaten Kediri akan lebih maju, kuat, dan hebat. Dia juga berterima kasih kepada dua partai pengusung yang selama ini telah berupaya membantu dirinya untuk mendapatkan surat rekomendasi. Pendaftaran ini kami berharap ke depan kita bisa ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati. Berkas syarat kita sudah terpenuhi. Dengan kita ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati Kediri, insya Allah tidak ada lagi bumbung kosong. Insya Allah akan terwujud iklim demokrasi yang sehat di Kabupaten Kediri. Dengan iklim demokrasi yang sehat, saya yakin Kediri yang kita cintai ini akan lebih maju, lebih kuat, dan akan menjadi Kediri yang hebat. Saya juga berterima kasih kepada para partai pengusung PKB dan Nasdem yang dari awal bersusah payah mendapatkan rekom ini. Ini suatu hal yang mereka lakukan luar biasa sekali. Goyangan, godaan dan sebagainya tetap kukuh untuk menjaga marwah demokrasi Kabupaten Kediri. Ketua KPU Kabupaten Kediri Nanang Kosim menyampaikan rasa syukur karena pada hari kedua pendaftaran, pihaknya bisa menerima berkas pasangan Denny dan Mudawamah. Hal ini sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam proses pendaftaran. Nanang menggarisbawahi tagline yang diusung, yaitu Pilkada Jujur, Kediri Makmur. Ia juga mengingatkan agar proses pemilihan tidak menimbulkan perpecahan antar sesama warga. Kami akan berusaha, kami juga diawasi oleh kawan-kawan Bawaslu, kawan-kawan pemantau bersama teman-teman media. Kami pastikan bahwa dalam pelaksanaan pemilu ini kami posisikan diri sebagai pelaksana kegiatan pemilu serentak 2024. Dan ini juga terima kasih atas masukan bahwa sesuai dengan tagline kita adalah Pilkada Jujur, Kediri Makmur. Kita berharap pelaksanaan pilkada nanti jujur, dan tagline dari KPU RI adalah pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Kompetisi pasti ada pemenang dan ada yang kalah. Siapapun yang menang nanti itu adalah pilihan terbaik dari masyarakat Kabupaten Kediri. Tapi jangan sampai gara-gara pemilu kemudian kita bercerai-berai, kita bermusuhan dengan sesama anak bangsa, sama warga Kediri. Kita sama-sama berkompetisi, tapi niatan kita adalah mewujudkan ikatan silaturahim dan kita tetap akan kembali sebagai warga Kabupaten Kediri. Lutfi Mahmudiono, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kediri mengatakan, pendaftaran yang masih pada bulan Agustus merupakan tanda kemerdekaan demokrasi di Kediri. Ia menargetkan pasangan Denny Mudawamah mendapatkan 70% suara di Pilkada Kabupaten Kediri.
Untuk mencapai target tersebut, koalisinya telah memiliki strategi dan agenda untuk memenangkan Denny Widianarko Mudawama. Tentu kita ingin dan target kita adalah menang. Dan target itu sudah kita canangkan yaitu 70%. Nah, bagaimana untuk bisa menang 70%? Tentu kita punya strategi-strategi dan punya agenda-agenda untuk pemenangan itu. Dan itu yang insya Allah nanti akan segera kita lakukan bersama-sama masyarakat di Kabupaten Kediri untuk bagaimana memenangkan pasangan Denny dan Ibu Mudawama. Program ini program yang sangat baik dan strategis untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat di dusun dan juga untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di dusun ya. Program 300 sampai 500 juta itu program yang sangat rasional. Dan saya sebagai anggota DPRD yang sudah berada di dalam badan anggaran, ini program yang sangat rasional dan bisa kita laksanakan. Dan program ini sudah dihitung, sudah ditata nanti bagaimana kalau Mas Denny dan Ibu Mudawama ini jadi, program ini bisa langsung diterapkan, bisa langsung dijalankan. Ditemui seusai pendaftaran, bakal calon Bupati Kediri yang identik dengan menggunakan belangkon berwarna hijau ini menyebut telah menyiapkan 9 program prioritas, di mana salah satunya ialah program pembangunan dusun senilai 300 hingga 500 juta rupiah per dusun per tahun. Menurut Denny, program pembangunan dusun ini menjadi salah satu fokus di era kepemimpinannya apabila nanti diamanahkan untuk menjadi Bupati Kediri. APBD kita, Kabupaten Kediri itu sekitar 3,6 T, 35 atau 36 T. Jadi itu sekitar 10%. Jadi jelas pasti bisa. Jadi tinggal kepala daerah itu mau apa enggak untuk membuat program-program yang pro rakyat. Jadi dari APBD saja cukup? Cukup. Dari APBD cukup. Memang sumbernya dari APBD. Setelah ini langkah-langkahnya apa Pak Denny? Apa? Langkah-langkah ke depannya seperti apa? Jadi setelah ini otomatis kita akan menyusun tim pemenangan dan kita akan bergerak ke bawah. Jadi kekuatan merangkul masyarakat. Jadi agar program-program kita bisa tersosialisasi dengan baik sehingga kita nanti ke depan saat pada hari pencoblosan ada simpati masyarakat sehingga kita bisa melakukan kontestasi. Target suara paling tidak kita harus menang ya, paling tidak 60% harus kita dapat. Pasangan Denny dan Mudawama memiliki 9 program prioritas, yakni program pembangunan dusun 300 sampai 500 juta per dusun setiap tahun, program pembangunan RT 3 sampai 5 juta per RT per tahun, dan wifi gratis di dusun. Prioritas pendidikan gratis SDMI, SMP MTS, bantuan SPP bagi SMA, MA, SMK, serta beasiswa para santri dan mahasiswa berprestasi. Pendekatan dan pemerataan bisyarah guru non-formal, guru honorer, serta tunjangan takmir masjid dan operasional pesantren. Pembangunan jalan poros desa dan jalan poros kecamatan berstandar hot mix. Program pertanian dan peternakan terintegrasi. Pengembangan kawasan organik dengan bantuan sarana produksi, bibit, pupuk, dan obat-obatan. Membentuk One Village One Product atau OVO. Bantuan UMKM di dusun, pelatihan, modal, alat produksi, serta pendampingan usaha. Maju tak gentar, wujudkan demokrasi, oke? Maju tak gentar.